Halo pemirsa Kitab Mawas Diri, dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul, Sejarah Bagelen, Asal Mula Raja Sanjaya dan Tanah Bagelen. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Di Jawa Tengah abad 8 hingga 10, ada kerajaan besar, bernama Medang, yang terletak di Poh Pitu. Kerajaan ini luas, dikenal subur dan makmur. Pusat kekuasaan dibagi menjadi dua. Pertama, negara yang bersifat internasional, dengan beragama Buddha, diperintah oleh dinasti Shailendra. Kedua, negara yang diperintah oleh sepupunya yang beragama Shiva. Kedua kerajaan ini berada dalam satu istana, dan disebut Kerajaan Medang I Bumi Mataram. Berdasarkan prasasti berbahasa Melayu kuno, Desa Sojomerto, Batang, memperkuat pendapat sejarawan Purbacaraka, bahwa hanya ada satu dinasti saja di Jawa Tengah, yakni Shailendra. Raja Sanjaya yang menganut Shiva, di kemudian hari, menganjurkan putranya, Rakai Panangkaran, untuk memeluk Buddha. Menurut catatan Bucori, epigraf dan arkeolog, Shailendra merupakan penduduk asli Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh prasasti Wanua Tengah 3 di Temanggung, yang memuat silsilah Raja-Raja Mataram lengkap dengan tahunnya. Asal mula Raja Sanjaya dan Tanah Bagelen. Berdasarkan prasasti Canggal di Sleman, menjelaskan, ada sebuah pulau bernama Yawadwipa, negeri yang kaya raya akan padi, jewawut, dan tambang emas. Raja pertamanya, Raja Sana. Setelah dia mangkat, diganti oleh ponakannya, Raja Sri Sanjaya. Menurut catatan seorang sejarawan, Raja Sanjaya mendirikan kerajaan di Bagelen, 1 abad kemudian dipindah ke Wonosobo. Sanjaya adalah keturunan Raka-Raka yang bergelar Shailendra, yang bermakna Raja Gunung, Tuan yang datang dari gunung. Atau, Tuan yang datang dari kahyangan, karena gunung menurut kepercayaan merupakan tempatnya para dewata. Raja Sanjaya dikenal sebagai ahli kitab-kitab suci dan keprajuritan. Armada darat dan lautnya sangat kuat dan besar, sehingga dihormati oleh India, Irian, Tiongkok, hingga Afrika. Dia berhasil menaklukkan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kerajaan Melayu, Kemis atau Kamboja, Keling, Barus, dan Sriwijaya, dan Tiongkok pun diperanginya, dikutip dari cerita Parahyangan. Area kerajaan Mataram kuno, Bagelen, berbentuk segitiga. Ledok di bagian utara, dikelilingi pegunungan menoreh di sisi barat, dan pegunungan Kendeng di utara, dan basisnya di pantai selatan, dengan puncaknya Gunung Perahu, Dieng, di lembah Sungai Bagawanta, Sungai Watukura. Kitab Sejarah Dinasti Tang Kuno tahun 618 hingga 906. Catatan dinasti Tiongkok tersebut diperkuat juga oleh Van der Molen, yang menggunakan kitab Cerita Parahyangan dan Babat Tanah Jawi. Bagelen merupakan hasil proses nama yang final. Bermula Galuh atau Galih, menjadi Pegaluhan atau Pegalihan, menjadi Medanggele, Pagelen, lalu jadilah Bagelen. Dalam prasasti Tukmas, Desa Dakau, Grabak Magelang, yang menyebut adanya sungai yang seperti Sungai Gangga, maka Medang I Bumi Mataram bermakna, Medang yang terletak di suatu negeri yang menyerupai ibu, lembah Sungai Gangga. Dieng diasumsikan sebagai Himalaya, perpaduan Sungai Elo dan Progo, disamakan sebagai Sungai Gangga, dan pegunungan menoreh disamakan sebagai pegunungan Widya. Silsilah Raja-Raja Mataram kuno. Pada zaman Mataram Hindu, tersebutlah seorang raja yang bijaksana, yang bernama Prabu Sowelocolo. Ia memiliki 6 orang putra, masing-masing bernama Sri Moho Punggung, Sendang Garbo, Sarungkolo, Tunggul Ametung, Sri Getayu, dan Sri Panuhun. Sri Panuhun memiliki seorang cucu, anak dari Joko Panuhun atau Joko Pramono, yang bernama Roro Dilah atau Roro Wetan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Nyai Bagelen. Roro Dilah juga dapat disebut dengan Roro Wetan, karena kedudukannya di daerah timur. Sri Getayu memiliki cucu dari putra Kayu Mutu, bernama Awu-Awu Langit.
Ia berkedudukan di Awu-Awu, Ngombol. Setelah dewasa, Roro Dila menikah dengan Raden Awu-Awu Langit, dan menetap di Hargopuro, atau Hargorojo. Dari pernikahan tersebut, Roro Dila atau Roro Wetan dan Pangeran Awu-Awu Langit dianugerahi 3 orang putra, Bagus Genta, Roro Pitrang, dan Roro Taker. Kesibukan Roro Wetan dan Awu-Awu Langit adalah bertani padi, ketan, dan kedelai, beternak sapi, ayam, dan juga menenun. Konon karena tanahnya cocok untuk ditanami kedelai, dan hasilnya melimpah, maka wilayah tersebut dikenal dengan nama Medanggelih atau Padelen, dan sekarang disebut dengan Bagelen. Roro Wetan atau Nyai Ageng Bagelen, sosoknya tinggi besar, dengan rambut terurai, dan senang memakai kemben lurik. Beliau memiliki keistimewaan berupa kemampuan spiritualnya, dan juga payudaranya yang sangat panjang, sehingga ketika putra-putrinya ingin ngempeng, ia tinggal menyampirkan ke belakang. Pada suatu ketika, Nyai Ageng Bagelen sedang asik menenun. Sebagaimana biasanya, ia menyampirkan payudaranya ke belakang, supaya tidak mengganggu. Tidak disangka-sangka, datang anak sapi menghampirinya. Nyai Ageng Bagelen mengira itu salah satu putra-putrinya yang ingin ngempeng. Tanpa menghiraukan kedatangan anak sapi tersebut, ia terus asik menenun. Terkejutlah ia ketika menoleh, ternyata yang menyusu bukanlah anaknya tetapi anak sapi. Kejadian tersebut membuat Nyai Ageng Bagelen merasa malu dan marah, sehingga menyebabkan pertengkaran dengan Raden Awu-Awu Langit. Dan akhirnya ia menyampaikan pesan untuk semua anak cucu, beserta keturunannya, agar atau jangan tidak memelihara sapi. Peristiwa yang memilukan, atau menyedihkan, juga terjadi kembali pada hari Selasa Wage. Pada waktu itu masih musim panen kedelai dan padi ketan hitam. Kedua putrinya Roro Pitrang dan Roro Taker masih senang bermain-main. Namun tidak sebagaimana biasanya, hingga sore hari kedua putri itu tidak kunjung pulang. Selesai menenun, Nyai Ageng Bagelen berusaha mencari. Karena tidak menemukannya, ia menanyakan kepada suaminya. Namun jawaban Raden Awu-Awu Langit sepertinya kurang mengenakan. Dengan perasaan marah dan jengkel, dibongkar padi ketan hitam dan kedelai di dalam lumbung, sehingga isinya berhamburan terlempar jauh, hingga jatuh di desa Katesan dan Wingko Tinumpuk. Betapa terkejutnya Nyai Ageng Bagelen, ketika melihat kedua putri kesayangannya, terbaring lemas pada lumbung padi tersebut. Setelah didekati, ternyata mereka telah meninggal. Semenjak peristiwa tersebut, kehidupan Nyai Ageng Bagelen dengan Raden Awu-Awu Langit selalu diwarnai dengan pertengkaran. Akibatnya Raden Awu-Awu Langit memutuskan untuk pulang ke daerahnya, Awu-Awu, sedangkan Nyai Ageng Bagelen tetap tinggal di Bagelen untuk memerintah negeri. Suatu ketika terdengar kabar bahwa Raden Awu-Awu Langit meninggal di desa Awu-Awu. Mendengar berita tersebut Nyai Ageng Bagelen merasa sedih, dan berpesan kepada Raden Bagus Genta, bahwa anak cucu keturunannya dilarang atau berpantangan untuk bepergian, atau jual beli, mengadakan hajat pada hari pasaran Wage, karena pada hari itu, saat jatuhnya bencana, dan merupakan hari yang naas. Selain itu, orang-orang asli Bagelen juga berpantangan untuk menanam kedelai, memelihara lembu, memakai pakaian kain lurik, kebaya gadung melati, dan kemben bagau tulis. Setelah Nyai Ageng Bagelen menyampaikan pesan tersebut kepada Raden Bagus Genta putranya, ia kemudian masuk ke kamarnya, dan kemudian menghilang tanpa meninggalkan bekas, atau moksa. Selain itu, Nyai Ageng Bagelen juga mengajarkan kepada anak cucu keturunannya, agar melakukan 3 hal, yaitu, bersikap jujur, berpenampilan sederhana, dan lebih baik memberi, daripada meminta. Sepeninggalan Nyai Ageng Bagelen, kedudukan dan pemerintahan Bagelen digantikan oleh Raden Bagus Genta. Cerita tentang Nyai Ageng Bagelen. Cerita legenda tentang Nyai Ageng Bagelen adalah cikal bakal orang-orang masyarakat Bagelen yang terletak di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nyai Ageng Bagelen mempunyai nama asli Rarawetan. Dia adalah putri yang cantik jelita, pintar di bidang kerajinan tenun,
suka bertani, dan suka bersemedi atau tapa brata. Dia merupakan putri dari salah satu tokoh yang sangat terkenal di Kukuban Bagelen, yaitu Jaka Panuntun. Diceritakan Jaka Panuntun adalah putra dari Raden Panularan, salah satu jagal dan ahli deres, mengambil sari dari buah nira. Raden Panularan putra Prabu Kandidawa dari negara Karipan, sedang Prabu Kandidawa adalah putra Prabu Daniswara dari negara Medang Kamulan. Jadi Rara Wetan adalah memang masih keturunan dari terah kerajaan yang dihormati. Banyak para pemuda yang kasmaran kepada kecantikan Nyai Ageng Bagelen atau Rara Wetan dan ingin mempersuntingnya. Tumenggung Wingko adalah salah satu penguasa di daerah Wingko, juga tertarik untuk mempersuntingnya, maka beliau mengutus utusan untuk melamarnya. Akan tetapi, lamaran Tumenggung Wingko ditolak oleh ayahnya Rara Wetan, yaitu Jaka Panuntun, dengan alasan Rara Wetan belum siap untuk berumah tangga. Tumenggung Wingko tidak terima dengan penolakan tersebut, sehingga dengan diam-diam menculik Rara Wetan untuk dibawa ke Wingko. Begitu tahu Rara Wetan diculik, Jaka Panuntun lalu menuduh Tumenggung Wingko, sehingga terjadi peperangan. Dalam perang tanding, Jaka Panuntun melawan Tumenggung Wingko. Jaka Panuntun mengalami kekalahan, tubuhnya terlempar dan tak sadarkan diri. Dikira Jaka Panuntun sudah tewas, lalu dibuang ke sungai, yang dahulu menuju ke sebuah telaga. Tubuh Jaka Panuntun terbawa arus sungai ikut aliran air. Jaka Awu-Awu Langit dan Adipati Kayu Muntu saat itu dengan menggunakan sampan dari arah selatan, melihat ada sesosok tubuh hanyut, lalu dengan segera memberikan pertolongan, dan selanjutnya, tubuh Jaka Panuntun diangkat ke sampan, dan diberi pengobatan sehingga bisa tertolong. Jaka Panuntun lalu menceritakan semua kejadian tersebut kepada Jaka Awu-Awu Langit, dan Adipati Kayu Muntu mendengar cerita dari Jaka Panuntun. Jaka Awu-Awu Langit lalu mempunyai sebuah siasat untuk membunuh Tumenggung Wingko, yang sudah menerjang aturan. Diceritakan Tumenggung Wingko memang sakti mandraguna, sehingga Jaka Awu-Awu Langit perlu siasat untuk menghabisinya, yaitu dengan berpura-pura mengajak sabung ayam. Di babak pertama, belum terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ayam Jaka Awu-Awu Langit mempunyai jalu yang cukup tajam. Diceritakan tajamnya jalu ayam Jaka Awu-Awu Langit mampu membelah batu yang dihantamnya. Batu tersebut sekarang tersimpan di dalam masjid di desa Awu-Awu. Sesudah istirahat pertama selesai, sabung ayam kembali dilanjutkan. Di babak kedua suasana sabung ayam tersebut bertambah ramai oleh sorak-sorai para warga dan punggawa yang memenuhi arena sabung ayam tersebut. Dan saat-saat puncak keramaian tersebut, Jaka Awu-Awu Langit menyerang Tumenggung Wingko dengan tiba-tiba, sehingga tanpa perlawanan yang berarti, Tumenggung Wingko tewas di arena sabung ayam tersebut. Dan punggawa yang lain, begitu melihat Tumenggung Wingko tewas, mereka tidak mampu untuk memberikan perlawanan karena memang tiada persiapan. Rara Wetan lalu dikembalikan ke Bagelen, ke pangkuan Jaka Panuntun. Jaka Panuntun merasa berhutang budi kepada Jaka Awu-Awu Langit. Lalu Rara Wetan dinikahkan dengan Jaka Awu-Awu Langit. Keduanya hidup berdampingan dalam kebahagiaan rumah tangga, dan diberikan 3 orang putra. Yang pertama putra diberi nama Bagus Gento, yang kedua putri diberi nama Rara Pitrah, dan yang terakhir juga putri diberi nama Rara Taker. Dalam ceritanya, Nyai Ageng Bagelen mempunyai payudara panjang. Waktu Nyai Ageng sedang bekerja menenun, payudaranya dihisap oleh anak sapi piaraan Bagus Gento. Dari belakang, perasaan Nyai Ageng yang menghisap adalah salah satu dari putranya, maka dibiarkan saja. Akan tetapi, lama-kelamaan dirasa oleh Nyai Ageng tidak seperti biasanya, maka Nyai Ageng menoleh ke belakang, dan terkejut bukan kepalang Nyai Ageng. Ternyata yang menete adalah pedet, anak sapi. Akhirnya karena saking marahnya, pedet tersebut dipukulinya sampai mati. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.